Hai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Marcelina, biasa dipanggil Sally. Saya dari kelas F Akuntansi dengan NIM 2216220010. Jadi di sini saya akan membahas tentang manajemen. Apa sih itu manajemen? Nah, sebelum kita membahas manajemen lebih jauh, kita juga harus tahu manajemen ini berasal dari mana. Oke. Manajemen berasal dari bahasa Inggris. Manajemen atau kata kerjanya dengan to manage, yang berarti secara umum adalah mengurusi. Mengurusi apa? Mengurusi segala sesuatu yang ingin dicapai contohnya. Jadi itu adalah manajemen. Oke, langsung saja ke materinya. Apa sih itu manajemen? Nah, kalau ditanya manajemen, kalian bisa jawab dengan POAK. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi POAK ini adalah planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi manajemen adalah sekumpulan aktivitas yang terdiri dari planning, organizing, actuating, and controlling untuk mencapai suatu organisasi yang efektif dan efisien. Itulah yang disebut dengan manajemen. Nah, kerjanya seperti apa? Praktiknya bagaimana? Kalau misalkan yang kita kenal adalah sebutan dengan manajer. Apa sih tugas manajer itu? Yaitu adalah POAK, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Jadi itu adalah tugas dari seorang manajer. Yang pertama adalah dia melakukan planning atau perencanaan. Misal dia pagi-pagi ke salah satu kafe, dia harus membuat planning tuh. Bagaimana? Contohnya kayak gini. Hari ini saya harus ngapain ya? Berapa banyak yang jumlah yang saya akan jual? Targetnya berapa? Apa yang saya rencanakan untuk hari ini? Dan pelayanan seperti apa yang saya lakukan kepada konsumen tentang perencanaan. Kemudian setelah perencanaan tidak selesai hanya di situ saja, melainkan kita harus melakukan organizing ini. Apa itu organizing? Organizing adalah bagi-bagi tugas. Misalnya, si A tugasnya ngapain, si B tugasnya ngapain, dan si C tugasnya ngapain. Maka itu yang disebut dengan organizing, yaitu bagi-bagi tugas. Tetapi tidak sampai di situ saja, melainkan yang lebih penting adalah actuating. Apa itu actuating? Actuating adalah melaksanakan. Jadi, actuating itu adalah melaksanakan tugas yang telah diberikan. Contohnya, si A ditugaskan menjadi resepsionis, maka dia harus melaksanakan tugas dia. Kemudian si B tugasnya masak di kafe itu. Nah, si B ini harus melakukan tugas yang telah diberikan. Begitupun lainnya. Dan terakhir adalah controlling. Apa sih itu controlling? Controlling artinya mengawasi. Mengawasi artinya membandingkan apakah pelaksanaan itu sudah terlaksanakan atau belum. Atau planning itu sudah teractuating atau belum. Jadi, semisal dia diberi tugas, itu harus dilaksanakan. Kalau misalkan pelaksanaan itu tidak dilaksanakan dengan baik, itu tidak bagus. Begitupun sebaliknya, kalau pelaksanaan tidak diselesaikan, berarti itu tidak bagus. Itu adalah manajemen. Jadi, itu adalah tugas seorang manajemen. Untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaan itu? Untuk meningkatkan profit, kemudian menekan biaya secara efektif. Apa itu efektif? Efektif itu dengan unjuk kerja yang sedikit tetapi menghasilkan sesuatu yang semaksimal mungkin. Artinya dengan kerja yang tidak boros, energi yang tidak boros, tetapi dia menghasilkan sesuatu yang semaksimal mungkin. Contohnya, Anda menebang pohon lebih efektif mana? Menggunakan gergaji mesin atau menggunakan pisau? Ya, menggunakan gergaji mesin. Karena apa? Karena kerjanya tidak terlalu berat. Itu dinamakan dengan
efektif. Nah, kemudian ada efisien. Apa sih efisien itu? Efisien itu artinya dengan sumber daya dan modal yang sedikit untuk mencapai sesuatu yang semaksimal mungkin. Itu yang disebut dengan efisien. Makanya kalau kita berbicara tentang tugasnya terlalu banyak nih, berarti segala sesuatu untuk menyelesaikan suatu tugas itu efektif. Tapi kalau efisien itu apa? Yang berhubungan dengan uang, yang berhubungan juga dengan energi, yang berhubungan juga dengan modal, intinya. Itu adalah efisien. Kalau misalkan kalian ingin membuka usaha mie ayam atau pisang coklat. Misal usaha mie ayam modalnya bersekisaran 10 juta, sedangkan usaha pisang coklat itu berkisar dengan modal 5 juta. Kalau misalnya ditanya efisien, lebih efisienan pisang coklat karena modalnya yang tidak banyak dibanding dengan modal usaha mie ayam tersebut. Tapi kalau misalkan kita ditanya harus kerja ngepel pakai tangan atau pakai mesin, kalian harus memilih. Kalau yang lebih efektif itu adalah menggunakan mesin karena kerjanya yang sedikit dan hasilnya banyak. Cuma kadang-kadang efektif dan efisien ini bertolak belakang. Kalau misalnya ditanya memotong gergaji atau pisau, kalau ditanyanya efektivitas, kalian bilang pakai gergaji. Misalnya ditanya efisiensi mana, kalian milih pisau. Karena apa? Karena modal yang kalian beli lebih sedikit kan. Nah, jadi ini adalah konsep manajemen. Jadi kalau nanti misalkan kalian ditanya apa itu manajemen, kalian jawab aja dengan PLAC. Planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, berikut adalah contoh gambar dari sebuah perencanaan atau planning. Planning atau perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi ini adalah salah satu contoh gambar dari sebuah planning ya teman-teman. Nah, ini yang kedua ada contoh gambar dari organizing. Apa organizing? Organizing artinya pembagian tugas. Jadi fungsi organizing dalam manajemen adalah proses mengatur wewenang dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Kemudian menjadi satu kesatuan untuk mencapai rencana dan tujuan yang telah diinginkan perusahaan. Next, yang ketiga adalah actuating. Actuating artinya melaksanakan tugas yang sudah dibagikan. Actuating ini adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha perorganisasian. Jadi ini contoh gambarnya ya guys. Dan yang terakhir ini adalah contoh gambar dari controlling. Controlling juga memiliki fungsi yang bertujuan untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Poin ini juga berguna untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat. Ini ya contoh gambarnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya hari ini. Harapan saya apa yang telah saya sampaikan itu bermanfaat bagi semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyamaan kata dalam video saya ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.